Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kembali kita mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang sifat makar. Sifat makar. Baik, silakan dibaca. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li asatidatina wa li walidina wa lil muslimina ajma'in. Qala Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala wa qawlihi wa huwa syadidul mihal wa qawlihi wa makaru Allah wallahu khairul makirin wa qawlihi wa makaru makran wa makarna makra wa hum la yash'urun wa qawlihi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Nah, ini adalah salah satu bab yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu bab tentang penetapan sifat makar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada penolakan terhadap sifat ini? Ada atau tidak? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Bahkan penolakannya sangat besar dari ahlul bidah. Kenapa mereka menolak? Apa? Karena menurut mereka itu tidak pantas. Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat makar. Menurut mereka sifat makar tidak pantas disematkan dan dimiliki oleh Allah. Jawaban yang paling gampang bagaimana? Jawaban yang simple, enggak detail, gimana? Yang paling ngerti tentang sifat apa yang pantas bagi Allah dan yang tidak pantas adalah Allah sendiri. Itu jawaban paling apa? Paling simpel. Kata mereka, sifat makar ini tidak pantas bagi Allah. Bagaimana bantahannya? Yang paling ngerti mana sifat yang pantas dan yang tidak pantas bagi Allah adalah yang paling tahu mana sifat yang layak bagi Allah dan mana yang tidak layak bagi Allah adalah Allah sendiri. Selama Allah sudah menetapkan itu, artinya itu pantas. Selama Allah sudah menetapkan sifat tersebut bagi dirinya, berarti sifat itu pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Fahuwa a'lamu binafsihi. Allah itu lebih ngerti tentang dirinya. Apa yang pantas buat dirinya, apa yang layak buat dirinya, yang paling ngerti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah lah yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Maka jangan
sok tahu. Dan itu tidak sopan kepada Allah. Allah katakan A, manusia balas apa? Enggak A. Enggak sopan. Maka kita harus jaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu jawaban yang paling simpel. Baik. Iya, tapi kan sifat makar itu kan cenderung negatif atau positif? Negatif. Masa kita menisbatkan sesuatu yang negatif kepada Allah Azza wa Jalla? Bukankah Rasulullah SAW sudah bersabda, wasyarru laisa ilaika. Keburukan tidak ada yang dinisbatkan kepadamu, wahai Rabbi. Makar itu buruk. Bagaimana dinisbatkan kepada Allah? Nah, sekarang mulai jawaban apa? Jawaban detil. Kalau tadi jawaban simple dan global. Al-jawabul ijmali. Kalau sekarang al-jawab at-tafsili. Kenapa mereka sampai mengatakan makar itu cenderung negatif? Karena mereka tidak ngerti makna makar dalam bahasa Arab. Jadi kita harus kembalikan kepada bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab. Seperti ada salah seorang ustadz yang mengatakan, kita harus tahu ya, sebagian sifat-sifat Allah harus tahu. Coba gimana kalian akan menafsirkan, menerjemahkan nasullah wa nasiya? Masa Allah lupa? Ini karena nggak paham arti nasiya dalam bahasa Arab apa. Salah satu makna nasiya adalah taroka. Apa? Taroka. Allah meninggalkan. Dan meninggalkan buat orang yang layak ditinggalkan, baik atau tidak baik? Baik. Jadi kembalikan kepada bahasa, artinya apa? Kalau ngelihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, makar artinya adalah akal busuk. Apa? Akal busuk, tipu muslihat. Ya. Ya jangan diterjemahkan pakai itu. Kembalikan ke bahasa Arab. Apa makar dalam bahasa Arab? Makar dalam bahasa Arab itu artinya adalah isalul makruhi ilal insani min haitsu la yash'ur. Apa? Isalul makruhi ilal insani min haitsu la yash'ur. Makar itu adalah menimpakan keburukan kepada seseorang tanpa ia prediksi. Apa? Menimpakan keburukan kepada seseorang tanpa ia prediksi. Dan ini bagus atau buruk? Bagus atau buruk?
Terpuji atau tercela? Tergantung apa? Tergantung objeknya kenapa? Hah? Tergantung objeknya berhak mendapatkan itu atau tidak. Tergantung apa? Objeknya itu berhak mendapatkan keburukan itu atau tidak. Kalau objeknya orang yang baik-baik, bahkan para nabi, para rasul, kaum mukminin, orang-orang solih, baik atau buruk? Buruk. Tidak berhak kok. Orang baik-baik masa makari. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan makar tersebut. Berarti sebaliknya apa? Kalau makar itu ditujukan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, yaitu manusia-manusia jahat yang berbuat makar kepada orang-orang baik, maka makar yang ditimpakan kepada manusia jenis seperti itu terpuji atau tercela? Terpuji. Sebagai hukuman dan balasan setimpal. Sebagai hukuman dan balasan setimpal. Berarti makar itu baik atau buruk? Tergantung. Tergantung apa tadi? Objeknya berhak mendapatkan makar itu atau tidak. Kalau objeknya berhak, maka itu adalah makar yang terpuji. Kalau objeknya tidak berhak, itu adalah makar yang tidak terpuji. Pertanyaannya, makar yang dilakukan oleh Allah itu yang mana? Yang terpuji. Kenapa kok terpuji? Karena ditujukan kepada objek yang berhak mendapatkannya, sebab mereka telah berbuat makar kepada orang-orang yang baik, yaitu para nabi, para rasul, kaum mukminin, sehingga mereka layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan buruk mereka tersebut. Jadi orang-orang yang menolak sifat makar yang dinisbatkan kepada Allah itu gara-gara mereka tidak apa tadi? Mengerti makna makar dalam bahasa Arab dan juga tidak mengerti adanya klasifikasi makar. Bahwa makar itu terbagi menjadi berapa? 2, antara makar yang terpuji dengan makar yang tercela. Dan salah satu kekeliruan fatal mereka adalah mereka siapa? Orang-orang yang menolak sifat makar yang dinisbatkan kepada Allah. Salah satu kekeliruan fatal mereka adalah mereka pikir bahwa makar yang dinisbatkan kepada Allah itu seperti makar yang dinisbatkan kepada manusia. Itu kesalahan fatal itu. Saya pahamnya makar kayak gitu. Yang namanya makar ya biasanya kayak gitu. Lah Anda itu punya persepsi seperti tadi karena Anda membayangkan makar yang dilakukan oleh manusia. Dan itu salah.
makar yang dinisbatkan kepada Allah pasti berbeda dengan makar yang dinisbatkan kepada manusia. Jenisnya. Apa? Jenisnya pasti berbeda. Bukankah Anda sendiri yang sering membawakan ayat laisa kamitslihi syai'un untuk menolak sifat-sifat Allah? Allah itu nggak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dalam zatnya atau sifatnya? Semuanya. Zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Sifatnya Allah berbeda dengan sifatnya makhluk. Sehingga Al-Imam Abu Ishaq Al-Harbi wafat pada tahun 285 Hijriah. Berarti abad keberapa? Abad ketiga Hijriah. Bagi mereka yang sering mengatakan itu akidahnya Ibnu Taimiyah. Ada lagi mengatakan itu akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Ini ulama abad keberapa? Ketiga Hijriah. Dalam kitab beliau Gharibul Hadis, beliau mengatakan al-kaidu minallah khilafuhu minan nas. Kama annal makra minhu khilafuhu minan nas. Makar dan kaid yang dinisbatkan kepada Allah itu berbeda dengan makar dan kaid yang dinisbatkan kepada makhluk. Berarti Imam Abu Ishaq Al-Harbi ini menerima atau tidak bahwa makar itu dinisbatkan kepada Allah? Menerima. Cuman beliau jelaskan, jangan disamakan antara makar yang dinisbatkan kepada Allah dengan makar yang dinisbatkan kepada manusia. Karena makar yang dinisbatkan kepada Allah itu selalu baik. Sedangkan makar yang dinisbatkan kepada manusia itu selalu buruk. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tergantung yang tadi sudah saya sampaikan. Dan subhanallah di sini kalau antum melihat ayat yang ketiga dan yang keempat. Ayat keberapa? Ketiga dan keempat. Apa yang ketiga? Wa makaru makran wa makarna makran. Ayat yang keempat apa? Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Apa yang mirip? Apa yang mirip? Ada pengulangan apa? Ada pentakkidan dengan masdar. Ketika Allah berbicara tentang makarnya makhluk dikasih masdar. Ketika berbicara tentang makarnya Allah dikasih masdar. Wa makaru makran. Terus wa makarna makran. Begitu pula di ayat selanjutnya apa? Ketika membahas tentang makhluk innahum yakiduna kaidan. Terus wa akidu kaidan. Kata sebagian ulama tafsir, itu adalah isyarat bahwa makar yang dinisbatkan kepada Allah berbeda dengan makar yang dinisbatkan kepada makhluk. Wa makaru makran wa makarna makran. Makran yang pertama berbeda dengan makran yang kedua. Begitu pula innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Kaidan yang pertama berbeda dengan kaidan yang kedua. Baik. Ayo kita baca satu persatu dari ayat-ayat tersebut. Tapi sebelumnya ya ikhwah, Ana pengen ngajak antum untuk berpikir.
ayat pertama dengan 3 ayat berikutnya. Bedanya apa? Kan ada berapa ayat? 4. Ayat pertama dengan 3, 4. Dengan 2, 3, 4. Bedanya apa? Hah? Apa? Apanya yang beda? Lafaz, iya lafaznya beda. Iya pasti beda. Kesimpulannya apa gitu bedanya gitu? Hah? Baik. Baik. Ada yang lain? Apa? Apanya? Baik. Baik. Ada yang lain? Nah. Mirip tadi seperti jawaban pertama. Ada yang lain? Hah? Nah. Baik. Yang lainnya enggak ada ya? Khairul makirin apa? Enggak dahsyat. Yang lain? Wallahu a'lam ya. Ini kan istidlaj. Yang kayak gini tuh istihadi ya. Jadi enggak harus sama. Kalau ana berpandangan ayat pertama itu bil makna. Apa? Bil makna. Kalau ayat yang kedua, ketiga, keempat bil lafzi. Bil lafzi. Jadi secara tegas Allah mengatakan wa makarallah dengan kata apa? Makara. Ayat yang ketiga juga wa makarna. Ayat yang keempat juga wa akidu. Ya. Sedangkan ayat yang pertama itu bil makna. Wa huwa syadidul mihal. Mihal. Tidak pakai kata apa? Al-makar juga tidak pakai kata al-kaid. Walaupun al-mihal menurut sebagian ulama seperti Ibnu al-Arabi beliau mengatakan al-mahlu huwal kaid atau al-makru. Ya. Tapi kan bil makna bukan bil lafzi, redaksinya, maknanya saja. Kalau yang ke 2, 3, 4 itu dengan redaksi yang begitu gamblang. Baik, ayo kita baca satu persatu dari ayat-ayat ini. Nah, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qawlihi wa huwa syadidul mihal. Nah, wa qawlihi wa huwa syadidul mihal. Wa huwa man? Allah. Dan dia atau Allah syadidul mihal. Sangat keras ya makarnya. Buat siapa makar Allah yang sangat keras ini? Harus dibaca awal ayatnya. Wa hum yujadiluna fillah. Buat siapa berarti? Buat orang-orang yang mendebat dengan ayat-ayat Allah dan keagungannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan keburukan yang keras, syadid, kepada siapa? Kepada orang-orang yang suka mendebat Allah azza wa jalla. Mendebat tentang sifat-sifatnya dengan maksud untuk menolaknya. Mendebat ayat-ayat Allah dengan maksud untuk protes kepada ayat-ayat tersebut. Berarti orang-orang yang mendapatkan kerasnya makar Allah itu layak atau tidak layak? Layak.
Karena mereka berani untuk mendebat siapa? Mendebat Allah. Perbuatan terpuji atau tercela yang mereka lakukan? Tercela. Di zaman ini malah itu menunjukkan, menurut sebagian orang adalah, wah inilah orang yang betul-betul objektif. Ya. Berani mengkritik siapa? Mengkritik ayat-ayat Allah. Kita ini sebagai muslim yang intelek, ya, sebagai muslim yang kritis, kita harus berani untuk merekonstruksi ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Anda itu siapa? Ini orang-orang yang tidak tahu diri. Nggak tahu, Anda pernah sampaikan di sini nggak? Ada pemain bola tingkat RT mengkritik pemain bola tingkat dunia. Tingkat RT mengkritik pemain bola tingkat dunia. Gimana kritikannya? Laki mata lahu. Gak ada apa? Gak ada harganya. Ente itu siapa? Kompetensi ente itu apa? Pernah juara, dapat piala, apa namanya itu? Apa namanya? Balon apa? Gak tahu, balon or atau balon d'or, gak tahu. Ente itu pernah dapat piala apa? Di kampung aja kalah. Ya. Pertanyaannya, pemain bola tingkat kampung manusia bukan? Manusia. Pemain bola tingkat dunia manusia bukan? Manusia. Manusia ngeritik manusia, nggak dianggap kritikannya. Kenapa? Beda level. Dan sekarang ada manusia ngeritik Allah. Mbok ngaca. Ente itu siapa? Ngeritik Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwata illa billah. Dan semakin berani ngeritik Allah, ngeritik ayatnya, dianggap sebagai bentuk keintelektualan yang dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya tapi kan orangnya kan pintar banget Ustaz, orangnya cerdas. Kalau ngomong itu meyakinkan, lancar. Nah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Ya mungkin ada di antara mereka yang cerdas, akan tetapi kecerdasan itu tidak diiringi dengan kesucian, dengan kebersihan hati, dengan perasaan tahu diri. Baik, kita pindah ayat yang berikutnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qawlihi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik yang berbuat atau yang membalas makar. Ini ayat lagi bicara tentang siapa? Tentang orang-orang yang pengen membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang pengen membunuh Nabi Isa diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini. Jadi mereka itu merencanakan makar untuk membunuh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah pun hukum mereka dengan makar yang di luar prediksi mereka. Bagaimana kok bisa di luar prediksi mereka? Dalam beberapa kitab tafsir, memang ada khilaf di sini ya. Saya bawakan salah satu pendapat di dalam kitab tafsir, bahwa orang-orang Yahudi itu mereka berusaha untuk membunuh siapa?
Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka merasa kesulitan untuk menemukan di mana Nabi Isa tinggal. Ya. Karena Nabi Isa alaihissalam itu merasa bahwa memang beliau sedang diincar. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Jadi Nabi Isa itu merasa memang beliau sedang diincar oleh orang-orang kafir, orang-orang jahat. Maka beliau pun berupaya untuk berikhtiar, ya, berikhtiar merahasiakan tempat tinggal beliau dan tempat kajian beliau. Sehingga berkali-kali orang-orang kafir itu gagal untuk mengepung Nabi Isa alaihissalam. Sampai akhirnya ada orang yang berhasil menyusup di dalam tempat kajian Nabi Isa alaihissalam. Konon namanya adalah Yudas. Berpura-pura menjadi salah satu dari muridnya Nabi Isa. Padahal sejatinya dia inilah yang menjadi informan di mana Nabi Isa berada. Murid yang mengkhianati gurunya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya bocor, ya, berita tentang lokasi Nabi Isa bocor sampai di telinganya orang Yahudi, dan mereka pun mengepung tempat kajian Nabi Isa alaihissalam. Singkat cerita, mereka langsung menggerbek masuk ke dalam ruangan itu, membongkar paksa pintunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menyelamatkan Nabi Isa dengan diangkat. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Justru Allah angkat Nabi Isa kepada dirinya, yaitu kepada Allah, diselamatkan. Berarti di ruangan itu ada Nabi Isa enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena sudah diselamatkan oleh Allah SWT. Tapi orang-orang Yahudi itu masuk ke dalam ruangan, mereka melihat ada Nabi Isa di situ. Padahal Nabi Isa-nya sudah diselamatkan dan diangkat oleh Allah SWT. Nah, terus siapa itu yang mirip dengan Nabi Isa? Konon di dalam riwayat itu, di dalam kisah itu, yang mirip dengan Nabi Isa adalah si Yudas, si pengkhianat. Dia pengen berkhianat kepada gurunya, berbuat makar kepada gurunya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dengan maksud supaya Nabi Isa dibunuh, ditangkap dan dibunuh, disalib. Dan ternyata malah dia yang ditangkap, disalib dan dibunuh. Wa makaru wa makarullah.
Itu kan sangat di luar apa? Prediksi. Enggak terbayang sama sekali. Walakin bihalau. Nabi Isa alaihissalam rupanya Nabi Isa disematkan, ditempelkan kepada orang lain. Ya. Dan begitulah Allah subhanahu wa ta'ala ketika akan membalas makar seseorang. Sehingga di sini dikatakan, ditutup ayatnya dengan kalimat apa? Wallahu khairul makirin. Jadi kehebatan dalam membalas makar itu tidak ada yang lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Sekuat apapun, seteliti apapun, sehati-hati apapun, sehebat apapun manusia berbuat makar kepada orang-orang baik, maka balasan dari Allah Azza wa Jalla jauh lebih baik lagi. Apa Yudas pernah berpikir bahwa dia yang nanti akan ditangkap? Dia pikir begitu Nabi Isa ditangkap, dia bakalan dapat hadiah, dapat harta. Dia pikir buru-buru dapat harta, malah dia yang disalib. Ya. Itu salah satu riwayat. Riwayat yang lainnya menyebutkan bahwa ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Isa alaihissalam setelah mendengar bahwa beliau memang sudah dikepung, maka beliau bertanya kepada yang hadir saat itu, murid-muridnya, siapa di antara kalian yang mau oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan mirip dengan diriku, sebagai bentuk pengorbanan murid untuk melindungi gurunya. Faqala ahdathuhum ana. Dari murid-murid yang hadir itu ada yang mengatakan yang paling muda. Yang paling muda. Dia katakan ana, saya. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian tidak segera menunjuk si anak muda tersebut. Beliau tanya lagi, siapa di antara kalian yang mau untuk diubah rupanya oleh Allah menjadi mirip seperti aku, dan dia nanti akan dijadikan sebagai korban. Lagi-lagi siapa yang jawab? Si anak muda. Tapi Nabi Isa enggak menjawab, tidak menunjuk. Diulangi ketiga kali. Setelah diulangi 3 kalinya, ternyata siapa lagi? Sama orang itu. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, ya, kamu. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu yang ditangkap siapa? Si murid yang berbakti tadi. Itu satu versi. Versi yang lain, komandannya orang Yahudi. Dobrak apa? Pintu. Begitu sampai ke dalam itu, sama Allah Azza wa Jalla, matanya dibikin kabur sehingga nggak bisa ngelihat yang mana Nabi Isa. Di antara serombongan orang yang ada di ruangan tersebut. Akhirnya dia pun keluar dari ruangan itu dan laporan kepada teman-temannya atau prajuritnya atau bawahannya, nggak ada Isa di sini. Kamu Isa. Ternyata yang dibikin mirip siapa? Si komandan itu yang dobrak. Dan dialah yang kemudian ditangkap dan disalib. Mana Ustaz versinya yang benar?
Setahu ana memang tidak ada nas yang sorih. Ya, yang ada dalam Al-Quran adalah cerita secara global. Walakin bihala bal rafa'ahu Allah ilaih. Jadi tidak disebutkan siapa yang kemudian dibikin mirip sama Nabi Isa, tidak disebutkan secara gamblang di dalam hadis atau ayat. Yang penting bahwa Allah Azza wa Jalla akhirnya membalas makar orang-orang kafir tersebut. Lanjut. Sallallahu alaikum wa qawlihi wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Nah, selanjutnya ayat yang ketiga Allah sampaikan dalam surat An-Naml ayat 50 di mana Allah berfirman wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka berbuat makar dan kami berbuat makar. Siapa kami? Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa, ya, tidak merasakan makar tersebut. Dan biasanya kalau keburukan menimpa seseorang tanpa dia prediksi, itu rasanya lebih sakit, lebih menyakitkan. Makanya biasanya makar itu dilakukan oleh orang-orang yang di luar prediksi. Makanya tadi kan dikatakan definisi makar itu tanpa dia prediksi. Orang yang sangat dia percaya ternyata dia adalah pengkhianat. Itu sakit sekali. Dan orang-orang yang seperti itu layak untuk mendapatkan hukuman berupa makar dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan itu hampir ada di setiap zaman. Orang-orang penyusup. Manusia-manusia apa? Penyusup. Ya. Di zaman Nabi SAW juga ada kaum munafik, berpenampilan seakan-akan seperti kaum muslimin, padahal sebenarnya berusaha untuk menghancurkan kaum muslim. Di zaman ini juga mirip-mirip, ya, berpenampilan seakan-akan bagian dari salafiyin, padahal penyusup, ya, ingin mendapatkan info-info A1 dari dalam, ya, untuk dibocorkan kepada pihak-pihak yang mengirim dia. Makar di setiap zaman ada. Ya. Mungkin dia nggak ketahuan sampai akhir, mungkin saja. Tapi di hari kiamat tidak akan ada yang bisa lepas dari balasan Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat tadi, surat apa tadi? An-Naml ayat 50 lagi membahas tentang siapa? Lagi membahas tentang kaumnya Nabi Sholih. Kaumnya Nabi Sholih. Wa makaru, dan orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Salih, mereka berbuat makar untuk membunuh Nabi Sholih dan keluarganya. Taib. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa mereka lakukan itu secara sembunyi-sembunyi? Karena Nabi Sholih juga punya pengikut yang setia untuk melindungi beliau. Kalau misalnya orang-orang kafir itu berusaha untuk menyakiti Nabi Sholih dan membunuhnya secara terang-terangan, nanti akan berhadapan dengan murid-muridnya, akan berhadapan dengan para pengikut setia Nabi Sholih alaihissalam. Maka mereka melakukan itu secara sembunyi-sembunyi. Maka apa yang dibalas oleh Allah Azza wa Jalla? Wa makarna makra. Maka Allah membalas mereka, justru malah yang terbunuh dan tewas binasa adalah orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan azab kepada mereka, sedangkan Nabi Sholih dan keluarganya diapakan?
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar prediksi mereka. Wa hum la yash'urun. Mereka pikir sudah menyusun rencana sematang mungkin, serapi mungkin, nggak akan ketahuan sama para pendukungnya Nabi Saleh. Malah Nabi Salehnya yang selamat, keluarganya selamat, yang binasa adalah para penyusun makar tersebut. Wa hum la yash'urun. Ya, tanpa mereka prediksi. Ayat yang terakhir, nah. Assalamualaikum wa qawlihi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Nah, innahum yakiduna kaida. Mereka berusaha untuk berbuat makar, wa akidu kaida, dan aku pun membalas makar tersebut. Lagi ngomongin siapa ini? Hah? Orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka berusaha untuk mengerahkan sekuat tenaganya untuk menghancurkan dakwah Islam, untuk memberangus Islam dari akar-akarnya. Sejak dari kaum muslimin dalam kondisi minoritas saat mereka berada di Mekah, nggak punya kekuatan sama sekali, sampai walaupun Rasulullah SAW sudah hijrah kemana? Ke Madinah. Sampai kaum musyrikin mereka menghimpun Al-Ahzab. Al-Ahzab berhasil membujuk orang-orang Yahudi yang di Madinah, dan juga berhasil membujuk orang-orang kafir kabilah-kabilah Arab yang ada saat itu, dan mereka bersatu padu untuk menghancurkan Islam. Madinah dikepung. Madinah dikepung. Apa endingnya? Endingnya apa? Gagal total. Gagal total. Habis sudah mereka. Padahal dari sisi jumlah kekuatan militer, Nabi kita Muhammad SAW dan kaum muslimin gak ada apa-apanya. Itu pasukan terbesar kaum musyrikin dalam sejarah pertempuran Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin. Itu pasukan terbesar. Gak sebanding sekali. Berbeda dengan perang Uhud, perang Badar, itu masih ya 3 lawan apa? 1 gitu ya. Masih lah. Masih bisa. Ini jauh banget jumlahnya. Dan lihat apa hasilnya hari ini. Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya. Ya. Tidak ada di antara manusia di zaman ini yang mau ngasih nama anaknya siapa? Abu Lahab. Tapi yang ngasih nama anaknya Muhammad gimana? Enggak terhitung, saking banyak. Padahal dulu Nabi kita Muhammad SAW dilecehkan, direndahkan, dihina. Sedangkan Abu Lahab, Abu Jahal dielu-elukan, digelarkan karpet, nggak tahu warnanya apa. Ya. Punya majelis sendiri di dekat Ka'bah, nggak boleh sembarang orang duduk di situ. Wah, luar biasa. Tapi lihat, apa hasilnya sekarang? Ya. Apa hasilnya sekarang? Gak ada satupun manusia yang ngefans sama siapa? Abu Lahab dan Abu Jahal. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, Masya Allah, tabarakallah. Begitu pula para sahabatnya. Sehingga jangan pernah berpikir untuk berbuat makar kepada orang-orang yang beriman, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sejatinya Allah lebih mampu untuk membalas makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang jahat tersebut. Baik. Dan yang menarik dari ayat-ayat ini ya ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang perbuatan makar Allah, tidak ada ayat yang menyebutkan
secara mutlak. Ya, tidak ada ayat yang menyebutkan secara apa? Mutlak. Selalu Allah sebutkannya sebagai bentuk balasan. Sebagai bentuk apa? Balasan. Coba antum perhatikan, ya, ayat kedua, ketiga, keempat. Ya. Kapan Allah makarallah? Ketika mereka makaru. Kapan Allah mengatakan wa makarna makran? Ketika wa makaru makar. Kapan Allah berfirman wa akidu kaidan? Ketika mereka yakiduna kaidan. Berarti tidak ada ceritanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat makarnya, makar Allah secara mutlak. Yang ada adalah Allah melakukan makar sebagai bentuk balasan. Bahasa Arabnya ala sabilil muqabalah. Apa? Ala sabilil muqabalah. Makar Allah itu selalu disebutkan sebagai bentuk balasan atas makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Makanya ayolah ikhwah, tidak ada setahu kami ulama yang menamai Allah dengan nama Al-Makir. Setahu kami tidak ada ulama yang menamai Allah dengan nama Al-Makir. Padahal fi'il makara yamkuru dinisbatkan kepada Allah. Tapi dinisbatkannya tidak mutlak. Dinisbatkannya ala sabilil muqabalah. Kalau nama Al-Makir dinamakan kepada Allah, maka yang akan muncul persepsinya bahwa Allah itu selalu berbuat makar. Padahal tidak demikian. Ya. Allah berbuat makar hanya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, yaitu manusia-manusia jahat tadi. Dari sini para ulama mengatakan anna babul fi'li awsa'u minal ismi. Babul fi'li awsa'u min babil ismi. Jadi ketika berbicara tentang af'alnya Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu lebih luas daripada bab asma, nama-nama Allah. Berarti mana yang lebih ketat? Asma Allah azza wa jalla lebih ketat dibandingkan af'al. Bahkan ya ikhwah, fi'il arada, fi'il apa? Sya'a, itu dinisbatkan tidak kepada Allah? Disebutkan. Tapi apakah ada nama Allah Al-Murid? Ya. Apakah ada nama Allah Asy-Sya'i? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena iradah itu terbagi menjadi dua. Ada iradah yang baik dan ada iradah yang buruk. Masyiah juga terbagi menjadi dua. Ada masyiah yang baik dan masyiah yang buruk. Kalau Allah dinamai dengan Al-Murid, kalau dinamai dengan Asy-Sya'i, maka nanti dikhawatirkan muncul persepsi bahwa Allah punya kehendak yang baik dan kehendak yang buruk, dan itu yang harus kita hindarkan. Makanya boleh kita katakan Sya'Allah, Aradallah, boleh. Tapi tidak boleh kita namakan, tidak boleh kita katakan Allah punya nama Asy-Sya'i atau Al-Murid. Maka hati-hati ya, asma itu lebih ketat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Alhamdulillah, masih sisa waktu dikit. Silakan, ada yang mau tanya? Silakan.
Semoga Allah senantiasa merahmati Syekhul Islam, menjaga ustaz, guru-guru kita, keluarga, kaum muslimin dan teman-teman semua. Jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatannya. Apa bisa izin bertanya terkait pelajaran kemarin? Apa faedah kita melafazkan doa? Karena Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apa faedahnya kita melafazkan doa padahal Allah itu tahu isi hati kita? Karena kita disuruh untuk berdoa. Allah sendiri yang mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku. Berdoalah kepadaku. Ini yang pertama. Karena Allah nyuruh kita untuk berdoa. Faedah yang kedua, untuk menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, bahwa kita ini fakir. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu suka melihat hambanya yang menunjukkan kefakirannya. Kenapa demikian? Itu adalah tanda bahwa hamba tersebut tahu diri, merasa bahwa dia adalah betul-betul hamba. Merasa bahwa dia tidak mampu melakukan apapun tanpa bantuan dari sayyidnya. Coba untuk perhatikan doa Al-Karb. Doa apa? Al-Karb. Siapa yang hafal? Fadhil. Doa Al-Karb. Qul Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah al-azim, la ilaha illallah al-azim, la ilaha illallah al-azim, la ilaha illallah al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbana, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arsyil karim. Baik. Barakallahu. Kayaknya anak yang salah ngomong. Doa ulham. Allahumma inni. Man. Saya apa? Betul. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik nadin fiyya hukmuk adilun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi. Ahsanta. Barakallahu. Coba untuk perhatikan awal doanya. Allahumma inni abdu ibnu abdi ibnu amatik. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Aku adalah anak dari hamba laki-laki, dan aku adalah anak dari hamba perempuan. Aku adalah anak hamba laki-lakimu. Maksudnya siapa? Bapakku. Bapakku adalah hamba-Mu ya Allah. Kakekku hamba, buyutku hamba, sampai Nabi Adam alaihissalam. Ibnu amatik, aku adalah anak dari hamba perempuan. Siapa? Ibu. Ibuku adalah hamba-Mu ya Allah. Ibunya ibu hamba, bapaknya ibu hamba, sampai siapa? Hawa. Apa faidah yang diinginkan dari hadis ini? Menunjukkan bahwa kita ini sampai kapanpun hamba. Yang namanya hamba
itu nggak bisa lepas dari sayyidnya. Semuanya tergantung keinginan sayyidnya. Dan sayyid kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita takut kepada Allah pun, kita akan larinya kepada siapa? Kepada Allah. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Kenapa kita perlu takut kepada Allah? Bedanya takutnya manusia kepada Allah dengan takutnya manusia kepada sesama manusia apa? Kalau kita takut kepada manusia, maka kita akan kabur dan menjauh dari dia. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita butuh sama Allah. Ketika kita takut dengan azab Allah, kita minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi tidak salah ketika Tuhan ditakuti. Karena takutnya manusia kepada Tuhannya tidak sama dengan takutnya manusia kepada sesama manusia yang jahat. Jadi yang kedua adalah untuk menunjukkan apa? Kefakiran seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Masih ada waktu atau sudah? 2 menit? Cukup ya? Ketemu lagi insyaallah bulan nggak tahu. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.